Aku tidak tahu kapan tepatnya beban ini mulai menempel. Mungkin sebulan yang lalu, atau mungkin bertahun-tahun. Yang ku tahu, setiap pagi aku terbangun dengan perasaan seperti membawa ransel penuh batu di punggungku. Ransel yang tak terlihat, tak bisa kusentuh. Namun beratnya, nyata. Aku adalah orang biasa, bekerja di kantor kecil di sudut kota. Pulang ke rumah yang sepi, tidur dengan gelisah, bangun dengan lelah yang sama, lingkaran tanpa akhir. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah tarikan halus di dadaku, seperti ada yang memanggil dari tempat yang jauh sekali, namun juga sangat dekat. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap refleksiku. Wajahku pucat, mataku sayu. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Aku menyentuh kaca itu perlahan, dingin. Dan tiba-tiba, aku melihat sesuatu di belakang refleksiku. Bayangan, samar, berwarna abu-abu gelap, seperti asap yang mengikuti setiap gerakanku. Aku berbalik dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya dinding putih kosong. Tapi aku tahu, aku tidak gila. Ada sesuatu yang menempel padaku. Sesuatu yang membuatku lesu, mudah marah, sulit bahagia. Sesuatu yang telah lama bersarang dalam diriku tanpa izin. Dan malam ini, aku memutuskan untuk mencari tahu. Dalam tidurku malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di sebuah padang luas yang diselimuti kabut tebal. Langit berwarna ungu tua, seperti malam yang tak pernah berakhir. Dan di sekelilingku, aku melihat sebuah lingkaran cahaya redup, seperti perisai tipis yang mengelilingi tubuhku. Tapi perisai itu penuh goresan, retak di sana-sini. Cahayanya memudar, seperti kaca yang hampir pecah. Aku mengulurkan tangan, menyentuh perisai itu. Hangat, tapi rapuh. Seolah dengan satu sentuhan keras, ia akan hancur berkeping-keping. Ini auraku, bisikku pelan. Sebuah suara lembut bergema dari kejauhan. Ya, itulah dirimu yang sebenarnya. Lapisan energi yang melindungimu dari dunia. Tapi lihat, ia hampir mati. Asterisk. Aku merinding. Suara itu bukan milikku, tapi terasa sangat familiar. Seperti suara ibuku, atau mungkin suara hatiku sendiri yang selama ini kubisukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyaku dengan suara bergetar. Kau telah lama membawa beban orang lain. Kau menyerap kemarahan mereka, kecemasan mereka, kesedihan mereka. Kau lupa bagaimana caranya melepaskan. Dan kini perisaimu hampir roboh. Asterisk. Aku menatap retakan-retakan itu dengan ngeri. Setiap goresan seperti luka yang kukenali. Kemarahan bosku, kekecewaan temanku, kecemasan yang kutonton di berita setiap malam. Semuanya menempel. Semuanya menjadi milikku. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku, hampir putus asa. Suara itu terdiam sejenak, lalu berbisik lembut. Bersihkan, lepaskan, dan biarkan cahaya mengalir lagi. Asterisk. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahiku. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di dadaku ada kehangatan kecil, seperti benih harapan yang mulai tumbuh. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh.
campuran antara takut dan penasaran. Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan tanpa tujuan, hanya mengikuti kaki yang membawaku kemanapun ia mau. Dan entah bagaimana, aku sampai di sebuah tempat yang sudah lama kutinggalkan, sumur tua di pinggir desa, tempat aku sering bermain saat kecil. Sumur itu sudah tidak terpakai lagi. Dindingnya ditumbuhi lumut hijau, udara gelap dan diam. Tapi ada sesuatu yang menarikku mendekat. Aku berlutut di tepi sumur itu, menatap ke dalam. Refleksiku muncul di permukaan air yang tenang. Tapi kali ini, aku melihat lebih dari sekadar wajahku. Ada cahaya samar di sekelilingku, cahaya yang retak dan redup, persis seperti dalam mimpi. Lalu, aku mendengarnya. Bisikan lembut, nyaris tak terdengar. Kekuatanmu tak hilang, hanya tertutup debu yang tak kau sadari. Asterisk. Aku tersentak, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan sumur tua itu. Siapa kau? Bisikku pelan, suaraku bergetar. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Aku adalah bayangan cahayamu, bagian dari dirimu yang terlupakan. Dengarkan aku, ikuti aku, dan kau akan menemukan jalan kembali. Asterisk. Air di dalam sumur mulai bergerak, berputar perlahan, membentuk pusaran kecil. Dan di tengah pusaran itu, aku melihat sesuatu, sebuah cahaya kecil, berwarna kehijauan, berkilau seperti permata. Tanpa berpikir, aku mengulurkan tangan ke arah air itu. Ujung jariku menyentuh permukaannya. Dingin, tapi nyaman. Seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Dan tiba-tiba, sebuah visi melintas di benakku. Aku melihat diriku sendiri, berendam dalam air yang hangat, dikelilingi oleh cahaya putih keemasan. Tubuhku tenang, pikiranku jernih, beban di punggungku hilang. Visi itu memudar. Aku menarik tanganku dari air, napas tersengal. Tapi kali ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus kembali ke air. Tidak sekadar mandi biasa, tapi sebuah ritual, pembersihan, pemulihan, dan aku harus melakukannya malam ini. Saat matahari mulai tenggelam, aku kembali ke rumah dengan langkah tergesa. Hatiku berdebar antara takut dan penuh harap. Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berkata bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Aku menyiapkan segala yang kubutuhkan. Garam, lilin, beberapa botol minyak esensial yang kubeli bertahun lalu namun tak pernah kugunakan. Kelopak bunga dari taman belakang rumah. Saat aku meletakkan semua bahan itu di tepi bak mandi, aku merasakan kehadiran seseorang. Aku menoleh. Di ambang pintu kamar mandi, berdiri seorang sosok tua berjubah abu-abu. Wajahnya kabur, seperti tertutupi kabut tipis. Tapi matanya tajam, bijaksana, penuh dengan cahaya lembut. Aku seharusnya ketakutan, tapi anehnya, aku merasa tenang. "Siapa engkau?" tanyaku dengan suara pelan. Sosok itu tersenyum. Senyumnya seperti matahari pagi, hangat, menenangkan. "Aku adalah penjaga gerbang sunyi. Aku hadir ketika seseorang siap untuk memulai perjalanan ke dalam. Kau telah dipanggil dan kau menjawab. Itu membuatmu istimewa." Asterisk. Aku menelan ludah. "Perjalanan ke dalam? Maksudmu?" "Perjalanan menuju dirimu yang sejati, melepaskan yang palsu,
merangkul yang asli. Ini bukan soal tubuh anak muda. Ini soal jiwa, soal energi, soal auramu yang terluka. Asterisk. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Penjaga itu mengangguk perlahan. Kau sudah mulai. Dengan niat, dengan keberanian untuk datang kemari. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Asterisk. Ia melangkah masuk, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh aroma lembut, seperti dupa, bunga, dan hujan. Energi itu nyata. Ia bukan mitos. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap interaksi meninggalkan jejak. Beberapa jejak itu indah, beberapa berat, dan jika kau tidak membersihkannya, ia akan menumpuk, hingga akhirnya kau tak lagi tahu mana yang benar-benar milikmu dan mana yang hanya sampah yang menempel. Asterisk. Aku mengangguk perlahan, mencerna kata-katanya. Ritual ini, ia menunjuk ke bahan-bahan yang kuletakkan, adalah cara untuk melepaskan. Air adalah simbol kehidupan, pembersihan, kelahiran kembali. Garam adalah penyerap energi negatif. Aroma adalah jembatan menuju jiwa. Dan bunga adalah pengingat akan keindahan yang selalu ada, bahkan di tengah luka. Asterisk. Ia menatapku dalam-dalam. Tapi yang paling penting adalah niatmu. Tanpa niat yang tulus, ini hanya air biasa. Dengan niat, ini adalah portal menuju pemulihan. Asterisk. Aku merasakan air mata mulai mengalir di pipiku. Tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diriku. Aku akan membimbingmu malam ini, kata penjaga itu lembut. Tapi ingat, kau yang harus berjalan. Aku hanya penerang jalan. Asterisk. Aku menghapus air mataku dan mengangguk mantap. Aku siap. Aku mulai mengisi bak mandi dengan air hangat. Suara gemericik air mengisi ruangan, menciptakan simfoni yang menenangkan. Penjaga berdiri di sudut ruangan, mengamati dengan sabar. Ketika air sudah cukup, aku mengambil segenggam garam. Kristal-kristal putih itu berkilau di bawah cahaya lilin. Aku menatapnya dengan penuh hormat, sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya terhadap bahan dapur biasa. Taburkan dengan niat, bisik penjaga. Bayangkan setiap kristal adalah bintang kecil yang akan menyerap kegelapan dari dalam dirimu. Asterisk. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Lalu perlahan, aku menaburkan garam ke dalam air. Dan saat itu, aku merasakan sesuatu yang ajaib. Setiap butir garam yang jatuh ke air seperti memancarkan cahaya kecil. Cahaya yang hanya bisa kulihat dengan mata hati. Mereka berpencar di dalam air, menciptakan konstelasi kecil yang indah. Aku membuka mata. Air itu terlihat biasa, tapi aku bisa merasakannya. Ada energi baru di dalamnya. Energi yang hidup. Energi yang siap membersihkan. Garam bukan hanya mineral, kata penjaga pelan. Ia adalah pengingat akan laut purba tempat kehidupan dimulai. Ia mengandung kebijaksanaan jutaan tahun. Ia tahu bagaimana menyembuhkan. Percayalah padanya. Asterisk. Aku mengaduk air dengan tanganku, merasakan garam larut perlahan. Teksturnya lembut, seperti sutra yang memeluk kulitku. Dan saat aku mengaduk, aku mulai melihat sesuatu. Bayangan-bayangan kecil mulai muncul dari tubuhku, seperti asap hitam yang terlepas dari pori-poriku. Mereka melayang sebentar di udara, lalu ditarik ke dalam air, diserap oleh kristal-kristal garam yang berkilauan. Aku tertegun. Itu. Apa itu? Bisikku
dengan suara bergetar. Itu adalah energi yang kau bawa, kemarahan kemarin, kecemasan minggu lalu, kesedihan yang kau kubur bertahun-tahun lalu. Semuanya keluar sekarang, dan garam ini, ia menampung semuanya. Ia menahannya agar tidak kembali padamu. Asterisk. Aku merasakan mataku kembali berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada yang benar-benar peduli padaku. Bahkan jika yang peduli itu hanya segenggam garam. Setelah garam larut sempurna, aku mengambil botol-botol minyak esensial. Ada 3 yang kupilih: lavender, peppermint, dan jeruk manis. Penjaga mengangguk menyetujui. Pilihan yang bijak, lavender untuk kedamaian, peppermint untuk kejernihan, jeruk untuk kegembiraan. 3 hal yang telah lama hilang dari hidupmu. Asterisk. Aku tersenyum pahit. Iya benar. Aku membuka botol lavender terlebih dahulu. Aroma lembut itu langsung memenuhi ruangan, seperti pelukan hangat dari seseorang yang kucintai. Aku meneteskan 5 tetes ke dalam air. Lalu, peppermint. Wanginya segar, tajam, menusuk hidung dengan cara yang menyegarkan. Aku merasa pikiranku yang tadinya kabur mulai jernih. Terakhir, jeruk manis. Wangi itu seperti matahari pagi, cerah, penuh harapan, penuh kehidupan. Saat ketiga, aroma itu bercampur, sesuatu yang ajaib terjadi. Aku tiba-tiba dilanda oleh ingatan. Ingatan tentang ibu yang menyisir rambutku sambil bernyanyi pelan. Ingatan tentang pertama kali aku jatuh cinta. Ingatan tentang malam di mana aku merasa paling damai, duduk di bawah pohon besar, menatap bintang-bintang. Semuanya kembali, bukan sebagai nostalgia yang menyakitkan, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah bahagia. Dan aku bisa bahagia lagi. Air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini aku tersenyum. Aroma adalah kunci menuju jiwa. Bisik penjaga. Ia melewati logika, langsung ke hati. Ia membuka pintu-pintu yang telah lama terkunci. Biarkan ia bekerja. Jangan ditahan. Asterisk. Aku mengangguk, membiarkan air mata itu mengalir bebas. Aku tidak malu lagi. Ini bukan kelemahan. Ini adalah pembebasan. Langkah terakhir sebelum aku masuk ke dalam air. Bunga. Aku mengambil kelopak mawar merah dan putih, serta beberapa kuntum melati yang kupetik dari taman. Kelopak-kelopak itu lembut di tanganku, seperti kulit bayi. Aku menaburkannya satu persatu ke permukaan air. Mereka mengambang dengan anggun, menciptakan lukisan hidup yang indah. Mawar merah, simbol cinta. Mawar putih, simbol kemurnian. Melati, simbol intuisi dan kebijaksanaan. Bunga adalah doa alam, kata penjaga dengan suara yang penuh kehangatan. Mereka tidak menuntut, mereka hanya memberi. Mereka mengingatkanmu bahwa keindahan itu selalu ada, bahkan di tengah luka. Dan bahwa kau, seperti mereka, juga bisa mekar kembali. Asterisk. Aku menatap kelopak-kelopak itu dengan mata berkaca-kaca. Betapa indahnya mereka, betapa lembutnya, dan betapa aku telah melupakan keindahan seperti ini dalam hidupku. Aku berlutut di tepi bak mandi, menatap air yang kini sudah siap. Air hangat bergaram, beraroma lembut, dihiasi kelopak bunga. Ini bukan sekadar air, ini adalah ramuan suci, portal menuju pemulihan. Aku menarik napas panjang. Aku siap, bisiku. Penjaga
tersenyum lembut. Maka masuklah dan biarkan air ini membawamu pulang. Asteris. Aku perlahan melepaskan pakaianku dan melangkah masuk ke dalam air. Hangatnya langsung memeluk tubuhku, seperti dekapan ibu. Aku duduk perlahan, membiarkan air naik hingga menutupi bahuku. Kelopak bunga mengambang di sekelilingku, dan aromanya semakin kuat, memenuhi setiap sudut pikiranku. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sekarang, bisik, penjaga dari sudut ruangan, ucapkan mantra, bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Biarkan setiap kata bergetar di dalam jiwamu. Asteris. Aku membuka bibir, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya bisikan di dalam hatiku. Aku melepaskan segala energi yang tidak melayaniku. Saat aku mengucapkan kalimat itu, aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku. Seperti benang yang ditarik keluar perlahan. Aku melepaskan stres, kekhawatiran, ketakutan. Benang itu semakin panjang, keluar dari dadaku, mengalir ke dalam air. Aku bisa melihatnya dengan mata hatiku, seperti asap hitam yang keluar dari tubuhku. Aku mengundang kedamaian, kejernihan, cinta ke dalam diriku. Dan saat aku mengucapkan kalimat terakhir itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Cahaya putih keemasan mulai masuk dari atas kepalaku, mengalir ke dalam tubuhku. Cahaya putih keemasan mulai masuk dari atas kepalaku, mengalir ke dalam tubuhku seperti air terjun yang lembut. Ia memenuhi setiap sel, setiap sudut gelap yang selama ini kutakuti. Aku merasakan kehangatan yang luar biasa. Bukan kehangatan fisik, tapi kehangatan jiwa. Seperti seseorang memelukku dari dalam. Aku mengulangi mantra itu lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali aku mengucapkannya, aku merasakan lebih banyak beban yang terlepas. Lebih banyak cahaya yang masuk. Hingga akhirnya, aku merasa ringan. Seperti terbang. Penjaga tersenyum dari kejauhan. Matanya bersinar, penuh kebanggaan. Kau melakukannya dengan baik, anak muda. Teruslah, Asteris. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air di sekelilingku mulai berubah. Warnanya menjadi lebih gelap, seperti ada tinta hitam yang perlahan menyebar. Dan dari dalam air itu muncul wajah-wajah. Wajah-wajah yang kukenal. Bos yang selalu memarahiku. Teman yang mengkhianatiku. Mantan kekasih yang meninggalkanku tanpa kata. Bahkan wajah diriku sendiri. Wajah yang penuh kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan. Mereka semua muncul, menatapku dengan mata kosong. Aku tersentak, ingin keluar dari air. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Apa ini? Teriakku panik. Jangan takut. Suara penjaga terdengar tenang namun tegas. Ini adalah bagian dari proses. Mereka adalah bayangan dari masa lalumu. Mereka datang karena kau memanggilnya untuk dilepaskan. Tapi mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mereka ingin kau ingat. Mereka ingin kau merasakan lagi. Asteris. Wajah-wajah itu semakin dekat. Aku bisa mendengar bisikan mereka. Kau tidak cukup baik. Asteris. Kau tidak pantas bahagia. Asteris. Kau akan gagal. Seperti biasa. Asteris. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku merasakan semua luka lama itu kembali. Segar, menyakitkan, nyata. Air mata mulai bercucuran. Aku ingin menyerah.
Aku ingin keluar dan melupakan semua ini. Tapi kemudian, aku mengingat kata-kata penjaga. Kau yang harus berjalan. Asterisk. Aku menarik napas gemetar, menatap wajah-wajah itu satu persatu. Dan dengan suara yang bergetar, tapi penuh tekad, aku berbisik. Aku melihat kalian. Aku merasakan kalian. Tapi kalian bukan aku. Kalian adalah masa lalu. Dan aku melepaskan kalian. Wajah-wajah itu tidak langsung hilang. Mereka menatapku dengan ekspresi yang berubah dari mengancam menjadi sedih. Seperti mereka juga terluka. Seperti mereka juga butuh dilepaskan. Aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Alih-alih takut atau marah, aku merasa kasihan. Mereka bukan musuh. Mereka adalah bagian dari perjalananku. Mereka adalah guru-guru yang mengajariku tentang rasa sakit agar aku bisa menghargai kebahagiaan. Aku mengulurkan tangan ke arah salah satu bayangan, wajah diriku sendiri yang penuh kemarahan. Aku memaafkanmu, bisikku lembut. Wajah itu mulai bergetar, lalu perlahan ia mulai memudar, seperti kabut yang terkena sinar matahari. Aku melakukan hal yang sama pada wajah-wajah lainnya. Aku memaafkanmu. Aku melepaskanmu. Aku bersyukur untuk pelajaran yang kau berikan. Satu persatu mereka memudar, larut ke dalam air, dan air yang tadinya gelap perlahan kembali jernih. Aku merasakan beban di dadaku semakin ringan. Napas yang tadinya sesak menjadi lega. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bebas. Penjaga mengangguk dengan puas. Kau tidak melawan mereka. Kau merangkul mereka. Itu adalah kebijaksanaan sejati. Pertarungan terbesar bukan dengan pedang, tapi dengan cinta. Dan kau telah menang. Asterisk. Setelah semua bayangan hilang, aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Getaran. Lembut tapi kuat. Seperti jantung kedua yang mulai berdetak. Aku menatap ke bawah, dan di tengah dadaku, aku melihat cahaya. Cahaya berwarna hijau zamrud, bersinar lembut namun tegas. Itu adalah cakra jantungmu, bisik penjaga. Pusat cinta, kasih sayang, dan penyembuhan. Ia telah lama tertidur, tertutup oleh luka dan ketakutan. Tapi sekarang, ia bangun. Asterisk. Cahaya itu semakin terang. Ia memancar keluar dari dadaku, memenuhi seluruh tubuhku dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Aku merasakan cinta. Cinta yang murni. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mencintai diriku. Dengan segala kekurangan, dengan segala luka, dengan segala kesalahan, aku sempurna. Dalam ketidaksempurnaanku, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini adalah air mata syukur. Air mata pembebasan. Air mata cinta. Cahaya hijau itu terus bersinar, dan aku membiarkan ia mengalir ke seluruh tubuhku. Menyembuhkan setiap sel yang terluka, mengisi setiap ruang kosong dengan cahaya. Penjaga mendekati bak mandi, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia adalah sosok androgini, bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi keduanya sekaligus. Wajahnya penuh kedamaian,
seperti danau yang tenang. Sekarang, fokus pada napasmu, katanya lembut. Napas adalah jembatan antara tubuh dan jiwa, antara dunia fisik dan dunia energi. Dengan napas, kau bisa mengontrol aliran energi di dalam dirimu. Asterisk. Aku menutup mata dan mulai memperhatikan napasku. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Setiap tarikan napas, aku bayangkan cahaya putih masuk ke dalam tubuhku. Setiap hembusan, aku bayangkan kegelapan keluar. Perlahan, ritme napasku menjadi lebih dalam, lebih teratur, lebih tenang. Dan dengan setiap napas, aku merasakan diriku semakin terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Energi alam semesta. Aku bukan sendirian. Aku adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan energi itu mengalir melaluiku. Bagus, bisik penjaga. Kau mulai mengerti. Napas adalah kehidupan, dan kehidupan adalah energi. Jaga napasmu, dan kau akan selalu terhubung dengan sumber. Asterisk. Aku terus bernapas, tenggelam dalam ritme yang tenang dan menyembuhkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, aku membuka mata. Dan aku melihat sesuatu yang luar biasa. Di sekeliling tubuhku ada cahaya. Bukan cahaya dari lilin atau lampu, tapi cahaya yang memancar dari dalam diriku sendiri. Auraku. Ia bersinar dengan warna-warna yang indah. Biru lembut, hijau zamrud, putih keemasan. Tidak ada lagi retakan. Tidak ada lagi goresan. Ia utuh. Ia kuat. Ia hidup. Aku mengangkat tangan, dan aku bisa melihat cahaya itu mengikuti gerakanku. Seperti sayap tak kasat mata yang melindungi dan memelukku. Ini indah, bisikku dengan suara penuh kagum. Penjaga tersenyum lebar. Ini adalah dirimu yang sejati, dirimu yang murni, dirimu yang selalu ada, hanya tertutup oleh debu dan luka. Sekarang, kau telah membersihkannya, dan kau bersinar lagi. Asterisk. Aku menatap auraku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah merasa seindah ini. Tidak pernah merasa sekuat ini. Tidak pernah merasa sebegitu. Hidup. Jaga auramu, kata penjaga dengan nada serius namun penuh cinta. Lakukan ritual ini kapanpun kau merasa berat. Jangan biarkan debu menumpuk lagi. Kau sekarang tahu caranya. Kau sekarang memiliki kekuatan untuk membersihkan dirimu sendiri. Asterisk. Aku mengangguk, menyimpan kata-katanya dalam-dalam di hatiku. Saat aku duduk dalam air itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya auraku mulai memancar keluar. Bukan hanya mengelilingi tubuhku, tapi menyebar ke seluruh ruangan. Keluar dari jendela, menembus dinding, menyentuh dunia di luar. Aku bisa merasakannya. Cahaya itu menyentuh tetanggaku yang sedang menangis sendirian. Menyentuh anak kecil yang ketakutan di kegelapan. Menyentuh orang asing yang berjalan di jalan, kehilangan harapan. Cahayaku menyembuhkan mereka. Tanpa aku sadari, aku telah menjadi mercusuar. Cahaya kecil di tengah kegelapan memberi harapan bagi mereka yang tersesat. Itulah kekuatan sejati dari aura yang bersih, bisik penjaga dengan penuh kebanggaan. Kau tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, kau menyembuhkan dunia di sekitarmu. Cahaya selalu memancar dan
mereka yang siap akan menerimanya. Asterisk. Aku merasakan air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, aku menangis karena bahagia. Aku tidak pernah tahu bahwa aku bisa memiliki dampak seperti ini. Bahwa eksistensiku sendiri bisa menjadi berkah bagi orang lain. Terima kasih, bisikku pada penjaga. Terima kasih telah menunjukkan ini padaku. Penjaga mengangguk lembut. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menunjukkan jalan. Kau yang berjalan. Kau yang memilih untuk membuka hatimu. Kau yang memilih untuk bersinar. Asterisk. Penjaga kemudian duduk di tepi bak mandi, menatapku dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Sebelum kau keluar dari air ini, ada 3 kebenaran yang harus kau deklarasikan. 3 afirmasi yang akan menjadi fondasi baru bagimu. Ucapkan dengan sepenuh hati dan biarkan kata-kata itu meresap ke dalam jiwamu. Asterisk. Aku mengangguk, siap. Kebenaran pertama, kata penjaga. Aku adalah magnet cinta. Asterisk. Aku menarik napas dalam, lalu mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Aku adalah magnet cinta. Saat kata-kata itu keluar, aku merasakan getaran di cakra jantungku. Cahaya hijau itu berdenyut, memancar lebih terang. Kebenaran kedua. Lanjut. Penjaga. Aku layak bahagia. Asterisk. Kali ini, suaraku sedikit bergetar. Kata-kata itu terasa asing. Aku tidak pernah benar-benar percaya bahwa aku layak bahagia. Tapi aku harus percaya. Aku layak bahagia. Ucapku, kali ini lebih kuat. Dan seketika, aku merasakan sesuatu yang retak di dalam diriku. Tembok yang telah lama kubangun, runtuh. Aku benar-benar layak bahagia. Dan kebenaran ketiga, kata penjaga dengan senyum lembut, aku adalah sumber damai. Asterisk. Aku menutup mata, merasakan kata-kata itu beresonansi di setiap sel tubuhku. Aku adalah sumber damai. Saat aku mengucapkannya, seluruh tubuhku dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Aku merasakan kedamaian yang begitu dalam, begitu lengkap, hingga aku tidak bisa lagi membedakan antara diriku dan alam semesta. Aku adalah cinta. Aku adalah kebahagiaan. Aku adalah damai. Setelah mengucapkan 3 kebenaran itu, aku merasakan tubuhku menjadi sangat ringan. Seperti aku tidak lagi memiliki berat. Seperti aku melayang. Dan kemudian, aku merasa ditarik. Bukan secara fisik, tapi secara energi. Ditarik ke dalam diriku sendiri. Aku berjalan di lorong cahaya yang panjang. Dinding lorong itu berwarna ungu lembut, berkilauan seperti permata. Aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi aku merasa aman. Di ujung lorong, aku melihat sebuah pintu. Pintu besar yang terbuat dari kayu tua, dengan ukiran rumit yang memancarkan cahaya emas. Aku mendorong pintu itu perlahan, dan aku masuk ke dalam taman yang paling indah yang pernah kulihat. Taman batin. Bunga-bunga berwarna-warni mekar di mana-mana. Pohon-pohon besar dengan daun berkilauan berdiri megah. Ada sungai kecil yang mengalir jernih, airnya berkilau seperti kristal. Dan di tengah taman itu, ada sebuah pohon raksasa dengan akar yang dalam dan cabang yang menjulang tinggi. Pohon kehidupan. Aku berjalan mendekatinya, dan saat aku menyentuh batangnya, aku merasakan seluruh sejarah hidupku mengalir melaluiku. Semua kebahagiaan, semua kesedihan,
semua kemenangan, semua kegagalan, semuanya ada di sini, di dalam taman batinku. Dan untuk pertama kalinya aku menerima semuanya. Tidak ada yang perlu dibuang, tidak ada yang perlu disembunyikan. Semuanya adalah bagian dariku, dan semuanya sempurna. Tapi perjalanan tidak berakhir di taman itu. Setelah beberapa saat, cahaya mulai meredup, bunga-bunga mulai layu, pohon kehidupan mulai kehilangan daunnya, dan aku kembali sendirian. Di kegelapan, kesunyian yang mencekam mengelilingiku, tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya aku dan kehampaan. Aku mulai panik. "Penjaga!" teriakku. Tidak ada jawaban. Siapapun. Suaraku bergema di kekosongan. Tapi tidak ada yang menjawab. Aku benar-benar sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menghadapi ketakutan terbesarku, kesepian. Aku duduk di kegelapan itu, memeluk lututku. Air mata mengalir deras. Aku merasa ditinggalkan. Aku merasa tidak berarti. Tapi kemudian, sebuah suara kecil berbisik di dalam hatiku. Kau tidak pernah sendiri. Kau memiliki dirimu sendiri. Asteris. Aku mengangkat kepala, mendengarkan suara itu dengan seksama. Kesunyian bukan musuh. Kesunyian adalah pintu menuju kedalaman jiwa. Disinilah kau menemukan siapa kau sebenarnya. Bukan dari mata orang lain, bukan dari pujian atau kritik, tapi dari dalam dirimu sendiri. Asteris. Aku menarik napas panjang, dan perlahan aku mulai menerima kesunyian itu. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk merasa lengkap. Aku sudah lengkap. Aku sudah utuh. Kesunyian adalah ruang di mana aku bisa mendengar suara hatiku sendiri. Dan suara itu indah. Perlahan, cahaya mulai kembali. Tidak dari luar, tapi dari dalam diriku. Aku bersinar di kegelapan. Dan kegelapan itu tidak lagi menakutkan. Saat cahaya dalam diriku semakin terang, aku kembali ke taman batin. Tapi kali ini, taman itu berbeda. Tidak hanya ada bunga dan pohon, ada juga batu-batu gelap, semak berduri, danau keruh, dan aku mengerti. Ini adalah representasi dari semua aspek diriku. Tidak hanya yang indah, tapi juga yang gelap. Tidak hanya yang baik, tapi juga yang terluka. Dan semuanya berhak ada. Aku berjalan ke danau keruh itu dan berlutut di tepinya. Aku menyentuh airnya dengan lembut. Aku menerima kalian juga. Bisikku. Kalian adalah bagian dariku, dan aku mencintai kalian. Seketika, air keruh itu mulai berubah, menjadi lebih jernih. Bukan sepenuhnya bening, tapi cukup untuk merefleksikan cahaya. Aku berjalan ke semak berduri, dan alih-alih menghindarinya, aku memeluknya. Duri-duri itu tidak melukaiku. Mereka hanya ada, dan aku menerima keberadaan mereka. Setiap bagian dari taman itu, terang dan gelap, mulai bersinar. Bukan karena mereka berubah menjadi sempurna, tapi karena aku menerima mereka apa adanya. Integrasi. Aku adalah cahaya dan bayangan. Aku adalah cinta dan luka. Aku adalah kekuatan dan kelemahan. Dan semuanya menyatu dalam harmoni yang sempurna. Pohon kehidupan di tengah taman itu mulai berkilau dengan cahaya pelangi. Akarnya menghujam dalam ke bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Aku adalah pohon itu.
berakar dalam pada pengalaman, namun terus tumbuh menuju cahaya. Aku utuh. Akhirnya, aku utuh. Aku membuka mata perlahan. Aku kembali di bak mandi. Air sudah mulai dingin. Lilin-lilin hampir habis. Kelopak bunga mulai tenggelam. Tapi aku berbeda. Aku bangkit dari air dengan perlahan, merasakan setiap tetes yang jatuh dari tubuhku. Aku meraih handuk dan mengeringkan tubuh dengan penuh kesadaran, seolah setiap sentuhan adalah doa syukur. Aku berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum melihat refleksiku. Wajahku sama, tubuhku sama, tapi ada sesuatu yang sangat berbeda di mataku. Cahaya. Ada cahaya di mataku yang tidak pernah ada sebelumnya. Cahaya kehidupan, cahaya harapan, cahaya cinta. Aku tidak lagi melihat seseorang yang lelah dan terbebani. Aku melihat seseorang yang kuat, seseorang yang telah melalui kegelapan dan keluar dengan membawa cahaya. Penjaga berdiri di belakangku, refleksinya muncul di cermin. "Kau telah berhasil," katanya dengan suara penuh kebanggaan. "Kau telah menemukan jalan kembali ke dirimu sendiri. Tapi ingat, ini bukan akhir, ini adalah awal. Setiap hari, kau harus memilih untuk kembali pada cahaya ini. Setiap hari, kau harus memilih untuk merawat auramu." Asterisk. Aku mengangguk, memahami sepenuhnya. Aku akan ingat janjiku. Aku tidak akan membiarkan beban menumpuk lagi. Aku akan kembali ke ritual ini setiap kali aku memerlukannya. Penjaga tersenyum lembut. "Itu yang kuharapkan. Sekarang, pergilah. Hiduplah, bersinar, dan bagikan cahayamu dengan dunia, karena dunia membutuhkan cahaya sepertimu." Asterisk. Dengan kata-kata terakhir itu, penjaga perlahan memudar, seperti kabut pagi yang hilang ditelan matahari. Tapi aku tahu, ia tidak benar-benar pergi. Ia akan selalu ada di dalam hatiku setiap kali aku membutuhkan bimbingan. Aku memakai pakaian yang lembut dan nyaman, lalu keluar dari kamar mandi. Rumahku terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, atau mungkin akulah yang berbeda. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan betapa ringannya tubuhku. Ransel batu itu hilang. Aku bebas. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Damai. Tidak ada kecemasan yang menyerang saat aku membuka mata. Tidak ada beban yang menarik punggungku ke bawah. Hanya kehangatan lembut yang memenuhi seluruh tubuhku. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Matahari pagi bersinar cerah, menyapa dengan hangat. Burung-burung berkicau di pohon. Dunia terasa indah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi bagian dari keindahan itu. Aku membuat secangkir teh dan duduk di teras belakang rumah, merasakan angin pagi yang menyentuh wajahku. Setiap sensasi terasa begitu hidup, begitu nyata, begitu penuh berkah. Aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan tidak pernah datang dari luar. Bukan dari pekerjaan yang sempurna. Bukan dari hubungan yang ideal. Bukan dari harta atau pengakuan. Kebahagiaan ada di dalam. Selama ini, aku mencarinya di tempat yang salah. Aku mencarinya di dunia luar, sementara ia selalu ada di dalam diriku, menunggu untuk ditemukan kembali. Cahaya itu selalu ada, hanya tertutup oleh debu pengalaman, luka masa lalu,
dan beban yang tidak perlu. Dan semalam, aku telah membersihkan debu itu. Aku telah menemukan cahaya itu kembali. Dan sekarang, aku tahu bagaimana menjaganya tetap menyala. Aku akan kembali ke ritual itu setiap minggu. Atau setiap kali aku merasa berat kembali menumpuk. Aku akan terus membersihkan auraku, terus merawat jiwaku, terus memilih untuk bersinar. Karena sekarang, aku tahu. Aku berharga. Aku layak. Aku cukup. Aku adalah cahaya. Sebuah kupu-kupu hinggap di tepi cangkir tehku. Sayapnya berkilau di bawah sinar matahari. Aku tersenyum, merasakan koneksi yang mendalam dengan makhluk kecil itu. Kita semua sama. Kita semua memulai sebagai ulat yang merangkak di tanah. Lalu kita masuk ke dalam kepompong kegelapan. Dan ketika kita keluar, kita terbang. Semalam, aku telah keluar dari kepompongku. Dan sekarang, aku siap terbang. Aku menutup mata, merasakan angin, mendengar kicauan burung, mencium aroma bunga dari taman. Aku hidup, benar-benar hidup. Dan hidup ini adalah hadiah yang abadi. Hadiah yang selalu ada, hanya menunggu untuk kita terima. Oh, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jika kamu merasakan sesuatu bergetar di dalam hatimu, maka cerita ini adalah untukmu. Kita semua membawa beban tak kasat mata. Kita semua memiliki aura yang terluka. Tapi kita juga semua memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk kembali pada cahaya. Ritual dalam cerita ini bukan hanya fiksi. Ia adalah pengingat bahwa kita bisa membersihkan energi kita, melepaskan yang lama, dan menyambut yang baru. Dengan niat, dengan cinta, dengan kesadaran. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Bagikan cahayamu dengan berbagi cerita ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Ingatlah, kau adalah cahaya. Kau layak bahagia. Kau adalah sumber damai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan. Selamat beristirahat. Selamat bermimpi. Selamat bersinar.